Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufikur Rahman dengan NPM C1C024158 dari kelas 1E, Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bengkulu. Pada video kali ini saya akan membuat tugas ujian akhir semester, yaitu mempresentasikan ulang pertemuan 1-15 pada mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Dr. Nurmanza, SPD, MPD. Sebelum itu, izinkan saya memberikan sedikit pantun untuk membuka presentasi pada hari ini. Di atas kusen ada buah duren, masak cumi dicampur nasi. Untuk Bapak dosen yang paling keren, izinkan kami memulai presentasi. Oke, langsung kita lanjut teman-teman. Untuk materi pertama, kita membahas yaitu tentang hakikat dan perkembangan bahasa Indonesia. Apa itu hakikat bahasa Indonesia? Hakikat bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi seperti ini teman-teman. Bahasa Indonesia itu adalah bahasa resmi negara kita yang kita dapat menggunakannya di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk poin kedua yaitu kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia memiliki dua, yaitu kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional memiliki fungsi: satu, lambang kebanggaan kebangsaan; yang kedua, lambang identitas nasional; yang ketiga, alat penghubung antar warga, antar daerah, dan antar budaya; yang keempat, alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Oke, itu adalah kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Selanjutnya kita akan membahas kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara yang memiliki fungsi: pertama, sebagai bahasa resmi kenegaraan; yang kedua, sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan; yang ketiga yaitu alat penghubung pada tingkat nasional; dan yang keempat, alat pengembangan kebudayaan, pengetahuan, dan ilmu teknologi. Oke nih teman-teman, kita kan udah membahas pengertian bahasa Indonesia dan kedudukan, serta kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas poin perkembangan bahasa Indonesia sebelum merdeka. Jadi seperti ini teman-teman. Sebelum kemerdekaan Indonesia, bahasa Melayu sudah digunakan sebagai bahasa kenegaraan. Namun, pada tanggal 28 Oktober 1928, para pemuda melakukan Kongres Pemuda, sehingga menghasilkan Ikrar Sumpah Pemuda yang pada nomor ketiga berbunyi, "Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia." Oke, setelah kita membahas perkembangan bahasa Indonesia sebelum merdeka, kali ini kita akan membahas perkembangan bahasa Indonesia setelah merdeka. Setelah kemerdekaan Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Sehingga dengan perkembangan zaman, ejaan bahasa Indonesia mengalami perubahan secara signifikan, seperti mulai dari PUYD, PUED, dan PUEBI. Dan pada tahun 2022, Kemendikbudristek memutuskan bahwa ejaan bahasa Indonesia mengarah pada EYD atau ejaan yang disempurnakan. Jadi teman-teman, bahasa Indonesia yang kita pakai pada saat ini yaitu merupakan bahasa yang merupakan ejaan yang disempurnakan atau telah disempurnakan. Oke, kita sudah membahas materi yang pertama. Selanjutnya kita akan membahas materi kedua pada pertemuan kedua, yaitu sikap berbahasa Indonesia. Apa itu sikap bahasa? Teman-teman, sikap bahasa yaitu posisi mental atau perasaan terhadap bahasa sendiri atau bahasa orang lain. Sehingga sikap bahasa merupakan reaksi penilaian terhadap suatu bahasa tertentu. Untuk poin kedua, kita akan membahas ciri-ciri sikap bahasa.
Yang pertama yaitu ada kesetiaan bahasa. Bagaimana kesetiaan kita diuji dalam menggunakan bahasa tersebut. Yang kedua yaitu kebanggaan bahasa. Di sini kita akan merasa bangga terhadap bahasa yang telah digunakan. Seperti kita bangga menggunakan bahasa Indonesia dimanapun berada, maupun itu di dalam negeri ataupun di luar negeri. Yang ketiga, ciri ketiga yaitu kesadaran adanya norma bahasa. Di sini kita harus mempelajari juga norma bahasa atau bahasa-bahasa yang seharusnya tidak pantas yang digunakan dalam berkomunikasi di kehidupan sehari-hari. Oke, setelah kita membahas ciri-ciri bahasa, di sini kita akan membahas komponen sikap bahasa. Jadi komponen sikap bahasa ini ada banyak ya teman-teman. Yang pertama yaitu komponen kognitif, yaitu berhubungan dengan pengetahuan mengenai alam sekitar dan gagasannya. Lanjut, komponen kedua yaitu komponen afektif, menyangkut masalah penilaian baik, suka atau tidak suka terhadap sesuatu atau keadaan. Maka orang itu dikatakan memiliki sikap positif. Jika sebaliknya disebut memiliki sikap negatif. Komponen terakhir atau komponen ketiga yaitu komponen konatif, menyangkut perilaku atau perbuatan sebagai putusan akhir kesiapan reaktif terhadap suatu keadaan. Poin selanjutnya di sini kita akan membahas jenis sikap bahasa. Kita akan membahas tentang poin utamanya itu sikap bahasa ada dua jenis. Sikap pertama sikap kebahasaan, yang kedua sikap non kebahasaan. Oke. Selanjutnya kita akan membahas. Jadi, sikap terhadap bahasa Indonesia itu adalah anggapan atau pandangan seseorang terhadap bahasa Indonesia. Apakah senang atau tidak terhadap bahasa tersebut? Sehingga sikap bahasa tersebut berpengaruh terhadap pemilihan bahasa. Setelah kita mempelajari materi kedua nih, kita lanjut mempelajari materi ketiga tentang teks dalam kehidupan akademik untuk penanaman nilai dan hakikat bahasa Indonesia sebagai ilmu pengetahuan. Oke, lanjut saja nih. Apa itu pengertian tulisan akademik? Jadi gini teman-teman. Tulisan akademik yaitu jenis tulisan yang mengkaji suatu permasalahan yang dilakukan melalui proses penelitian atau proses kajian pustaka dengan menggunakan metode ilmiah atau saintifik yang dapat diterima dan digunakan dalam lingkungan akademik. Itu pengertiannya teman-teman. Lanjut kita ke poin berikutnya yaitu bentuk tulisan ilmiah. Ada dua bentuk tulisan ilmiah yaitu hasil kajian pustaka dan kedua yaitu hasil dari proses penelitian. Oke nih, tadi kan kita udah membahas poin utama bentuk tulisan. Nah, sekarang kita akan membahas sistematika tulisan ilmiah. Untuk pertama yaitu hasil kajian pustaka. Memiliki sistematika tulisan. Pertama, halaman judul, abstrak, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, pembahasan, simpulan dan saran, serta daftar pustaka. Oke, dilanjutkan dengan kedua, yaitu hasil dari proses penelitian. Untuk hasil dari proses penelitian memiliki sistematika penulisan sebagai berikut: halaman judul, abstrak, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan. Serta tidak lupa juga memiliki simpulan dan saran, terakhir daftar pustaka. Oke, kita udah mempelajari nih sistematika tulisan ilmiah. Sekarang kita akan mempelajari bentuk umum tulisan ilmiah. Ada beberapa bentuk umum nih teman-teman. Seperti yang pertama, prosa fiksi, yang kedua, prosa non-fiksi, yang ketiga, puisi lama atau puisi baru, dan yang keempat, tidak lupa pula, drama. Oke teman-teman, kita udah selesai nih membahas rangkuman materi ketiga, dan sekarang kita akan membahas rangkuman materi keempat.
Jadi di materi keempat ini teman-teman, kita membahas menjelajahi dunia pustaka dari berbagai sumber referensi digital. Berikut ini adalah ringkasan dari materinya. Beberapa platform referensi digital yang disarankan dalam materi ini meliputi yang pertama yaitu Crossref, merupakan untuk menemukan artikel yang memiliki Digital Object Identifier atau DOI. Yang kedua, iPusnas, Perpustakaan Digital Indonesia, merupakan perpustakaan yang dimiliki negara Indonesia untuk menyediakan akses buku elektronik terhadap pengguna internet atau media sosial. Yang ketiga yaitu PDF Drive, situs yang menyediakan buku dalam format PDF secara gratis untuk pengguna internet. Jadi ini teman-teman kalau mau yang gratis bisa ke PDF Drive atau enggak ke iPusnas. Di iPusnas itu sangat lengkap perpustakaan digitalnya, buku-buku yang disediakan berbahasa Indonesia maupun buku-buku yang berasal dari luar negeri. Yang keempat yaitu Mendeley. Mendeley merupakan aplikasi manajemen referensi yang membantu dalam membuat kutipan dan daftar pustaka. Jadi ini teman-teman, Mendeley ini membuat kita lebih mudah mengkutip sesuatu yang ada di internet seperti dari jurnal, dari buku elektronik. Yang kedua yaitu membuat kita lebih mudah dalam membuat daftar pustaka atau menjadikannya seperti satu pintu. Jadi sangat dipermudah teman-teman. Yang kelima yaitu TN of Online atau Taylor and Francis Online, platform yang menemukan jurnal-jurnal akademik. Jadi kalau teman-teman ingin mencari jurnal-jurnal akademik, cari aja di TN Francis Online. Di situ banyak teman-teman jurnal-jurnal akademik. Yang keenam yaitu LibGen atau Library Genesis, menyediakan berbagai macam buku dan artikel akademik secara gratis. Ini teman-teman kalau yang suka yang gratis-gratisan ini ada Library Genesis, ada berbagai macam buku dan juga ada artikel akademik yang diberikan secara gratis. Yang ketujuh yaitu Open Knowledge Maps, yaitu untuk memvisualisasikan peta literatur ilmiah. Yang kedelapan yaitu ada VOS Viewer atau alat untuk membuat peta bibliometrik berdasarkan data referensi ilmiah. Mungkin itu saja teman-teman dari pertemuan 4, mungkin rangkumannya lumayan sedikit. Dilanjutkan kita akan ke pertemuan kelima atau materi kelima yaitu presentasi ilmiah. Apa itu teman-teman yang kalian ketahui tentang presentasi ilmiah? Jadi, menurut saya, presentasi ilmiah adalah keterampilan berbicara atau komunikasi secara lisan di depan umum untuk menyampaikan gagasan atau pendapat seperti hasil penelitian, pemikiran hasil temuan untuk disampaikan kepada orang lain. Presentasi ilmiah juga memiliki komponen nih teman-teman. Ada beberapa komponen utama dalam presentasi ilmiah, seperti media yang sangat diperlukan yaitu slide bahan atau bahan ajar atau poster. Yang kedua yaitu komunikator, itu sangat penting teman-teman karena komunikatorlah orang yang memberikan pesan kepada audiens. Yang ketiga yang tidak kalah penting yaitu audiens, orang yang menerima pesan yang kita berikan sebagai komunikator. Oke, komponen lainnya yaitu komponen utama. Bukan komponen utama sih, lebih ke komponen-komponen penting-penting juga ini teman-teman, yaitu ada presentasi yang menggunakan PowerPoint, Canva berupa data, deskripsi, angka, dan tabel. Yang kedua yaitu kinetik atau gerak. Yang keempat yaitu performance. Yang kelima yaitu bahasa santun. Yang keenam yaitu sapras yang representatif. Yang keenam yaitu bahan makalah. Yang ketujuh yaitu suara atau volume, nada atau intonasi. Yang kedelapan kalau nggak salah teman-teman jawaban logis. Yang kesembilan kebutuhan audiens. Dan yang kesepuluh yang sangat penting yaitu manajemen waktu supaya audiens tidak bosan. Oke, setelah kita membahas komponen yang begitu lumayan banyak, di sini kita akan membahas nih alur presentasi. Jadi alur presentasi
ini memiliki berbagai macam teman-teman, atau alurnya nggak banyak sih, cuma 3. Yang pertama yaitu pembuka. Pembuka yaitu berisi gambaran, topik, dan tujuan dari presentasi tersebut. Yang kedua, yang sangat penting, yaitu isi, yaitu berisi poin-poin utama yang ingin disampaikan atau ide-ide hebat dari hasil penelitian. Yang ketiga, penutup. Penutup yaitu berisi kesimpulan dan pernyataan penutup. Oke teman-teman, sekian mungkin materi kelima. Di sini kita akan membahas materi keenam, yaitu tentang penyusunan laporan kegiatan. Penyusunan laporan kegiatan. Apa itu penyusunan laporan kegiatan? Jadi gini teman-teman, penyusunan laporan kegiatan atau proposal kegiatan adalah sebuah rencana yang dituangkan ke dalam bentuk rancangan kerja secara tertulis. Proposal kegiatan dibuat sebelum suatu kegiatan dilaksanakan untuk mendapatkan izin atau juga mencari sponsor acara. Oke, kita sudah membahas tentang pengertian. Pasti penyusunan laporan kegiatan ini ada 7. Tujuan laporan penyusun kegiatan, poin berikutnya, yaitu proposal kegiatan pada umumnya dibuat untuk ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan yang akan dilaksanakan. Setelah itu, kita setelah membahas penyusunan laporan kegiatan, di sini kita akan membahas fungsi laporan kegiatan. Fungsi laporan kegiatan yaitu sebagai pengajuan rencana kegiatan untuk memenuhi program kerja. Yang kedua, sebagai pengajuan permohonan dana kepada para sponsor. Yang ketiga yaitu sebagai panduan resmi dalam melaksanakan teknis acara. Setelah kita membahas fungsi, ada juga syarat dalam proposal kegiatan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam proposal kegiatan atau penyusunan laporan kegiatan. Yang pertama, syarat proposal kegiatan yaitu harus memiliki unsur-unsur proposal yang tersusun secara sistematis. Yang kedua, harus dibuat dengan jelas, mudah dimengerti, dan juga logis. Yang ketiga, jenis kegiatan yang akan dilakukan harus ditulis secara detail serta harus dapat direalisasikan. Yang keempat, jika terdapat rencana anggaran atau biaya kegiatan harus ditulis secara realistis dan akuntabel. Oke, setelah itu kita membahas syarat. Tentu tidak lupa pula kita akan membahas struktur penyusunan proposal kegiatan. Yang pertama yaitu ada judul proposal, yang kedua yaitu ada latar belakang kegiatan, yang ketiga yaitu ada tujuan kegiatan, yang keempat peserta kegiatan, yang kelima waktu dan tempat pelaksanaan, yang keenam ketentuan-ketentuan seperti himbauan, larangan, dan peraturan, yang ketujuh yaitu jadwal kegiatan, yang kedelapan yaitu susunan kepanitiaan, yang kesembilan yaitu rencana anggaran, dan yang kesepuluh itu penutup. Mungkin sekian teman-teman rangkuman yang bisa saya jelaskan dari pertemuan 1 sampai 7 yang Baiklah, di sini kita akan melanjutkan materi dari pertemuan 9 sampai 15 pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Baiklah teman-teman, pada pertemuan 9 kita membahas materi tentang melaporkan dan mempresentasikan hasil kegiatan. Sedangkan pada pertemuan 10 sampai dengan 11, pertemuan ini kita membahas tentang cara mendesain proposal penelitian di bidang akuntansi dengan jumlah halaman sekitar 10 sampai 20 halaman menggunakan kertas A4, spasi 1,5, huruf Times New Roman, dan margin 2,5 cm. Selanjutnya, dengan sistemika sebagai berikut. Yang pertama ada halaman judul, yang kedua ada prakarta, yang ketiga ada daftar isi, dan yang keempat ada bab 1 pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, ruang lingkup penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi operasional. Untuk yang kelima yaitu ada bab 2 tentang kerangka teoretik dan kerangka berpikir yang berisi tentang teori yang digunakan, hasil penelitian relevan, kerangka berpikir. Kemudian yang keenam ada metodologi penelitian. Metodologi penelitian dan sampel penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, uji coba instrumen penelitian, teknik analisis data. Yang ketujuh ada daftar pustaka,
Dan yang ke-8 adalah lampiran-lampiran. Mungkin itu saja sistematika penulisan. Dilanjutkan dengan pertemuan 12 sampai dengan 13. Pada pertemuan ini mempresentasikan hasil penelitian tentang proposal kegiatan yang telah kita bikin sebelumnya. Dilanjutkan dengan pertemuan 14 sampai dengan 15 tentang hakikat penelitian. Penelitian adalah suatu usaha atau cara yang sistematis untuk menyelidiki masalah tertentu atau potensi dengan tujuan mencari jawaban dari masalah yang diteliti dengan metode ilmiah. Penelitian adalah suatu proses penyelidikan yang ilmiah. Metode penelitian. Metode penelitian yaitu prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu dengan cara ilmiah. Cara ilmiah sebagai berikut. 1. Rasional, yaitu masuk akal sehingga dapat dijangkau oleh penalaran manusia. Yang kedua yaitu empiris, dapat diamati oleh indera manusia. Yang ketiga ada sistematis, langkah-langkah yang logis. Yang keempat ada valid, yaitu derajat ketetapan antara data yang sesungguhnya terjadi dengan data yang dikumpulkan oleh peneliti. Yang kelima ada reliable atau derajat ketetapan dengan data yang diperoleh. Dilanjutkan dengan penelitian yang baik. Penelitian yang baik yaitu 1. Bermanfaat bagi kebaikan, mengandung nilai keburukan atau novelty. Ketiga, tema up to date misalnya yang dikaitkan dengan COVID-19. Keempat, menggunakan prosedur penelitian yang ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang terakhir adalah data dalam bentuk deskripsi, tabel, diagram, dan gambar. Kemudian di sini kita akan membahas tentang juga siklus proses penelitian. Ada beberapa siklus proses penelitian. Yang pertama kali adalah identifikasi permasalahan penelitian. 1. Menetapkan permasalahan. 2. Menjustifikasinya. Ketiga, menyebutkan pentingnya untuk meneliti bagi audiens tertentu. Siklus berikutnya itu ada tinjauan kepustakaan. Isi dari tinjauan kepustakaan yang pertama adalah menemukan sumber, yang kedua adalah menyeleksi sumber, dan yang ketiga adalah merangkum sumber. Siklus berikutnya yaitu penetapan maksud penelitian. 1. Mengidentifikasi maksud pernyataan. Kedua, mempersempit pernyataan maksud untuk pernyataan atau hipotesis. Siklus berikutnya yaitu adalah pengumpulan data. Pada pengumpulan data, kita melakukan yang pertama itu menyeleksi individu untuk diteliti. Yang kedua, mendapat izin, dan yang ketiga itu mengumpulkan informasi. Siklus berikutnya ada analisis dan interpretasi data. Di sini berisi tentang 1. Menguraikan data, yang kedua tentang mempresentasikan data, dan yang ketiga yaitu menguraikan data yang telah dipresentasikan. Kemudian ada pelaporan dan evaluasi. Dalam pelaporan dan evaluasi atau siklus terakhir yaitu tentang menyelidiki individu-individu yang telah diteliti. Kedua, mendapatkan izin, dan ketiga, mengumpulkan informasi dan analisis dan interpretasi data yang telah dikumpulkan. Untuk materi berikutnya itu tentang ada metode penelitian. Di dunia ini mungkin ada 3 metode penelitian, yaitu pertama ada metode kuantitatif, yaitu tentang menguji atau membuktikan teori. Yang kedua ada metode kualitatif atau menghasilkan atau mengembangkan teori. Yang ketiga yaitu ada metode campuran atau membuktikan dan mengembangkan teori. Di sini kita juga akan membahas tentang teknik menulis karya ilmiah. Teknik menulis karya ilmiah adalah dengan cara mengikuti kaidah ilmiah dan menggunakan bahasa tulis yang benar dan baku sesuai dengan EYD atau ejaan yang disempurnakan dan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Kemudian ada kaidah ilmiah. Kaidah ilmiah adalah dalam menulis karya ilmiah meliputi kutipan, format tulisan, dan penulisan daftar pustaka. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan kata dan pengucapan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.